Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah aplikasi komputer akuntansi ya. Yang di sini software yang digunakan itu adalah Zahir Accounting versi 6, build-nya build 13 gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam software Zahirnya, hal yang pertama kita lakukan adalah proses instalasi software Zahirnya dulu. Jadi sebelum kita belajar, teman-teman semua wajib install software Zahir dari link yang sudah saya berikan gitu ya. Dan tinggal di-download aja untuk software Zahir versi 6 build 13-nya. Nanti setelah selesai di-download, kita akan lakukan proses penginstalan. Saya akan pandu untuk proses penginstalannya. Kita buka dulu foldernya. Di dalam folder ini hanya ada data 1, setup, serta Zahir Enterprise 6 build 13 workshop version. Nah, untuk Firebird-nya ini nanti ada pengecualian gitu, gimana? Karena untuk Zahir yang build 13 ini itu digunakan untuk di Windows. Sebenarnya sih di semua Windows ya gitu. Jadi ada kendala di Windows-nya nih. Jadi tergantung masing-masing versi Windows laptop kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan laptop teman-teman semua Windows-nya adalah Windows 10 dan build-nya adalah di atas build 19.000, maka Firebird-nya wajib diinstal ulang gitu ya, atau diinstal lagi nih dengan versi yang 2.5.1. Tapi jika teman-teman semua menggunakan Windows 10 build-nya di bawah 19.000, misalkan 18.000, atau Windows 8 atau Windows 7, itu tidak masalah gitu ya, tinggal install aja Zahir Enterprise 6 build 13-nya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengecek Windows versionnya gimana sih gitu ya. Jadi kita ketik aja di sini cmd sampai tampil ini ya, kita klik aja command prompt-nya. Nanti tinggal kita ketik WinVer atau Windows version, ini kita enter aja. Nah, di sini menyatakan Windows 10 saya adalah OS build 19.042 gitu ya. Berarti nanti saya harus install lagi Firebird-nya. Kalau nggak install Firebird-nya, kenapa? Nggak akan bisa dibuka nanti Zahirnya gitu ya. Dan nanti akan saya praktekkan juga, saya tanpa menginstal Firebird apakah bisa gitu ya. Dan ini saya oke aja, ini saya close. Nah, sekarang kita jalankan setup instalasi dari si Zahirnya. Kita setup dulu. Oke, setelah tampil seperti ini, kita next aja gitu ya. Ini kita klik I accept the terms of in the license agreement. Kita next. Terus ini username-nya bebas ya sebenarnya, mau biasanya sih defaultnya username dari si laptop ya gitu. Tapi kalau kalian mau ganti nama sendiri silakan aja. Terus untuk organization-nya kosongin, install this application for anyone gitu ya. Ini kita next. Pilihnya yang tipikal, jangan minimal gitu, apalagi custom. Kita yang tipikal aja, kita next, setelah itu kita install. Oke, setelah selesai ya, ini kita launch the program aja. Nah, ini kita buktikan nih karena tadi saya bilang kalau Windows-nya build-nya itu di atas 19.000, ini nggak akan bisa. Nah, sekarang kita buktikan dulu, ini kita saya finish gitu ya. Dan setelah ini aplikasi Zahirnya akan terbuka. Oke, ini adalah tampilan dari pada saat kalian membuka aplikasi Zahir. Nah, sekarang sesuai yang tadi saya bilang ya, saya tes dulu untuk membuat data baru. Ini saya coba aja, gitu ya. Hanya isi company name dari perusahaannya aja. Terus saya lanjutkan proses. Ini saya lanjutkan aja karena ini cuma kertas saja ya.
Oke, setelah itu ini saya lanjutkan lagi dan selesai. Harusnya sih setelah saya klik selesai tadi ini akan tampil dashboard dari si Zahirnya gitu ya. Dan di sini ada keterangan error, perhatian floating point division by 0. Saya klik OK dan ini tidak akan masuk ke dalam menu dashboard si Zahir. Ya, berarti sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalkan Windows 10-nya build-nya di atas 19.000, kita wajib install Firebird. Tapi kalau build-nya di bawah 19.000, contoh 18.000 ke bawah, itu tidak perlu lagi install Firebird. Nah, sekarang saya matikan dulu untuk Zahirnya lewat Task Manager. Nah, ini saya matikan dulu untuk Zahirnya. Oke, nah setelahnya ya apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita buka Task Manager-nya. Tadi kan ini sudah saya buka ya. Gimana sih cara buka Task Manager-nya? Kita klik kanan di sini, terus kita Task Manager atau tekan Ctrl Alt Delete di keyboardnya, gitu ya. Ini bisa juga. Nanti pilih Task Manager. Setelah itu kita ke tab Service. Nah, setelah ke tab Service ini kita cari yang namanya Firebird, gitu ya. Nih, Firebird Classic Server Default Instance ini masih running. Ini kita stop dulu, gitu ya. Kita stop. Setelah kita stop, baru kita install untuk Firebird-nya. Ini kita accept aja. Oke, kita tunggu proses instalasinya selesai. Baik, saat sudah selesai kita finish aja. Dan setelah itu prosesnya kita jangan buka Zahirnya dulu. Yang pertama kita running lagi nih. Tadi Firebird-nya masih stop. Kita klik kanan, kita start lagi sampai statusnya di sini running ya. Baru kita buka Zahir. Oke, setelah tampilan Zahirnya kebuka, saya buat data baru dulu. Kita coba lagi kayak tadi ya, hanya tes aja. Proses. Ini saya next aja. Oke, ini saya next terus sampai selesai. Nah, tadi kan kita kendalanya di sini nggak masuk ke dashboard ya. Sekarang kita buktikan. Nah, ini sudah masuk ke dalam dashboardnya Zahir. Berarti cara instalasinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti dilihat dulu pertama build dari si Windows kalian itu versi berapa gitu. Kalau abaikan kalau misalkan kalian pakai Windows 7 atau Windows 8 itu tinggal install aja, nggak perlu cek-cek buildnya. Tapi kalau kalian pakai Windows 10 itu wajib bukan install ya. Cek dulu build versionnya berapa. Jika buildnya 19.000 sama seperti saya tadi, berarti harus install Firebird-nya prosesnya. Tapi jika buildnya di bawah 19.000, misalkan 18.000, berarti tidak perlu lagi untuk instalasi Firebird-nya. Oke, nah di sini ini sudah masuk ya untuk Zahirnya gitu. Dan sekarang sekilas saya bahas untuk modul gitu ya. Di sini saya bahas untuk modulnya di pertemuan 1. Karena di sini adalah pengenalan Zahir Accounting versi 6 gitu ya. Zahir di sini adalah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan. Karena orang biasanya lebih suka Zahir kenapa dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya kayak ada Mayop atau Accurate gitu ya. Zahir bahasa Indonesia, ya Accurate juga bahasa Indonesia gitu kan.
Tapi orang mungkin lebih familiar Zahir dan Accurate gitu ya. Tapi yang kita pakai sekarang adalah Zahir versi 6. Nah, setelah itu di sini saya jelaskan untuk pengenalannya ya. Di sini untuk pengenalan antar mukanya, ini ada area kerjanya, ini ada modul program, ini ada menu program gitu ya. Jadi ini ada area kerja, ini ada modulnya, ini ada menu programnya di atas yang warna hitam. Nah, terus menu program itu terdiri dari file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk gitu ya. Nah, ini saya lihat dulu. Untuk penjelasannya, sekilas saya gambarkan sedikit aja. File di sini jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, backup data, menjalankan alat bantu, administrasi password, hak akses, dan lain sebagainya. Ini nggak akan saya bahas satu-satu karena panjang gitu ya. Biasanya kita pakainya cuman apa sih gitu. Misalkan buat data baru, kalau misalkan kita mau buka data baru. Buka data kalau kita mau misalkan buka data yang sebelumnya nih gitu ya. Atau tutup data dan tampilkan menu utama. Terus kalau kita mau pakein password. Terus kalau kita mau lihat informasi perusahaan, kita klik aja setup informasi perusahaan, gitu ya. Atau kita mau ubah misalkan. Nah, terus ada backup data di sini, ada membuka file backup, ada keluar gitu ya. Untuk yang lainnya tidak perlu saya jelaskan karena tidak terlalu sering digunakan atau bahkan jarang gitu ya. Terus di sini ada plugin ini import transaksi. Kalau misalkan kita mau import transaksinya. Lalu ada tutup buku ini digunakan biasanya kalau misalkan di akhir bulan ya, akhir bulan sama akhir tahun gitu. Jadi setiap bulan kita wajib tutup buku gitu kan untuk mengetahui nanti neraca saldo setelah akhir bulannya. Ya, terus ada sinkronisasi data serta revaluasi valuta asing. Di sini juga ada window, tutup semua window yang terbuka, dan yang terakhir ada petunjuk di sini ya. Dan ini adalah menu kerjanya, menu modulnya. Nah, di sini penjelasannya cukup ya gitu. Jadi sudah ada semua di modul, membuat data baru, terus buka data, tutup data dan tampilkan menu utama, kalkulator sampai terakhir keluar. Di setting pun ini juga ada gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa baca dari modul aja karena kita nggak semuanya nanti bakal dipakai gitu ya dari si menu kerjanya ini gitu. Jadi paling hanya beberapa aja yang lebih sering kita pakai. Nah, sekarang saya skip ke modul program. Modul program di sini adalah membahas tentang pengelompokan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi, dan laporan gitu ya. Jadi di sini ada menu dashboard, menu data-data, menu buku besar, menu penjualan, menu pembelian, menu kas dan bank, menu persediaan, serta menu laporan. Nah, data-data di sini untuk menampilkan menu master data. Ya, di sini misalkan kita mau mengisi data-data master nih. Ini datanya ada apa aja? Kita lihat di sini ada data nama alamat, data rekening, data mata uang, data proyek, data departemen, data produk, satuan pengukuran, pajak, gudang, dan harta tetap. Ini nantinya akan kita gunakan untuk apa gitu. Jadi kita biasanya kalau baru-baru bikin data perusahaan baru gitu ya, bikin database baru, kita harus setup dulu nih data-datanya yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dalam proses transaksi di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi nanti pada saat proses transaksinya kita udah punya nih datanya, misalkan akun yang kepake apa aja, suppliernya siapa, terus customernya siapa, terus habis itu mata uang yang kita pakai apa aja, produk yang kita jual apa aja di sini ada, terus pajak yang kita gunakan apa, harta tetap yang kita punya apa aja, terus data gudang, satuan pengukuran, data proyek, serta data departemen gitu ya. Dan di sini juga ada nih data lainnya. Kalau kita klik ini beda lagi gitu ya. Dan ini masing-masing juga punya fungsinya gitu. Nanti sambil berjalan aja, ini fungsinya buat apa sih? Karena kalau dijelasin sekarang nanti penjelasannya panjang gitu ya. Nah, terus setelah itu ini lumayan banyak penjelasannya di sini ya gitu. Jadi bisa dibaca di sini di modul mulai dari data nama alamat sampai ke data harta tetap. Setelah itu ada buku besar. Buku besar di sini digunakan untuk menginput transaksi jurnal umum serta menampilkan buku besar per rekening perkiraan, gitu ya. Buku besar hanya ada daftar rekening perkiraan, buku besar serta transaksi jurnal umum. Hanya ada 3 aja nih menunya. Fungsinya buat apa? Teman-teman bisa baca semua di sini. Saya lanjut. Setelah itu ada penjualan. Penjualan di sini untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha.
menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita masuknya ada transaksi penjualan ya kita udah pasti ke dalam modul penjualan gitu ya. Dan tergantung nanti penjualannya ngapain nih, misalkan kayak order penjualan, pengiriman barang, invoice, atau bahkan pembayaran piutang dari si customer ya, karena penjualan itu kan melibatkan customer. Nah, terus untuk fungsinya ini bisa dibaca gitu ya, banyak banget. Nanti sambil berjalan aja, biasanya saya nggak terlalu untuk jelasin ya. Kalau fungsi-fungsinya teman-teman bisa baca sendiri karena ini panjang. Terus setelah itu ada pembelian menunya kurang lebih hampir sama dengan penjualan. Cuma perbedaannya kalau pembelian kita beli barang ke supplier, kalau penjualan kita jual barang ke customer gitu ya. Ini tidak beda jauh, untuk pengertiannya bisa dibaca di modul. Setelah itu ada kas dan bank. Di sini ada kas masuk, kas keluar, transfer, giro masuk, giro keluar, serta rekonsiliasi bank. Gitu ya. Dan untuk penjelasannya pun juga sudah ada di modul semuanya. Fungsinya untuk apa? Silahkan dibaca. Setelah itu ada persediaan. Di sini persediaan digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan persediaan, seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan barang, dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga lumayan banyak untuk menunya. Nanti bisa dibaca di modul aja untuk penjelasannya. Terus setelah itu ada laporan di sini. Laporan untuk menampilkan daftar laporan yang tersedia, misalkan cetak laporan laba rugi, neraca, aliran kas atau arus kas, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini jenis-jenis laporan banyak ya untuk mencetaknya, tergantung nanti teman-teman semua mau cetak laporan apa nih, berdasarkan misalkan ketentuan soal, atau kan misalkan kalian kerja nih terus dimintain bikin laporan keuangan gitu. Laporan keuangannya apa aja? Nah, ini tinggal bisa dipilih gitu ya. Dan berdasarkan apa, misalkan penjualan, pembelian gitu ya, laporan barangnya atau laporan lain. Nah, setelah itu di sini klik dashboard untuk menampilkan grafik keuangan, reminder, serta kalender gitu ya. Untuk di dashboard ini ya tampilannya laba rugi sampai break even. Nanti di sini kita bakal bisa lihat untuk analisa laporan keuangan kita lah gitu, pendapatannya gimana, penjualannya gimana, dan sebagainya. Oke, untuk instalasi ini saya skip karena tadi sudah gitu ya. Nah, mungkin cukup ya untuk video di pertemuan 1, hanya pembahasan sekilas pengenalan untuk modul zahirnya aja. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya di pertemuan kedua gitu ya, untuk lebih bahas materinya gitu, sekalian kita praktek. Baik, cukup sekian untuk video pertemuan 1 kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kedua.